Halo adik-adik di seluruh Nusantara, kali ini kita bertemu kembali dalam acara yang sangat menarik ya, yaitu kita akan membahas terkait dengan topik Libas AKM untuk jenjang SMK atau MAK di tahun 2022 ya, bersama dengan saya Fitri Lianisi yang merupakan salah satu penulis buku dari penerbit Andi. Nah, apa sih AKM itu dan bagaimana sih peran AKM dalam dunia pendidikan? Nah, teman-teman pasti penasaran kan? Oleh karena itu, kita akan membahas ya dalam sesi kali ini. Oke, langsung aja ya kita bahas. Nah, adapun table of contents yang akan kita bahas kali ini ada 4 jenis ya. Yang pertama adalah terkait dengan kontennya yang berhubungan dengan literasi, yaitu ada literasi membaca dan juga literasi numerasi. Kemudian nanti kita juga akan membahas nih terkait tips dan juga triknya, bagaimana sih cara mengerjakan AKM yang benar itu. Kemudian kita juga akan membahas terkait dengan ringkasan materi ya, di mana di sini kita akan membahas terkait dengan literasi membaca dan juga numerasi, berkaitan dengan drilling soalnya juga nih, berarti kita akan membahas contoh-contoh latihan soalnya ya. Oke, langsung aja kita bahas mulai dari kontennya terlebih dahulu. Oke, yang pertama adalah literasi membaca ya. Apa sih literasi membaca itu? Jadi, literasi membaca itu adalah kemampuan untuk dapat memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai bentuk teks tertulis ya yang dibutuhkan oleh masyarakat dan atau dihargai oleh individu. Berarti di sini tolak ukurnya itu adalah kita sebagai peserta didik ya, berarti bersifat personal dan juga nantinya kita dapat berperan sebagai masyarakat. Berarti di sini ada dua subjek ya, ada individu juga masyarakat yang berperan penting dalam literasi membaca, di mana kita dituntut untuk bisa memahami berbagai bentuk teks tertulis teman-teman. Nah, pembaca dapat membangun makna dari teks dalam berbagai bentuk ya, sehingga fungsinya itu adalah untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi serta untuk berpartisipasi dalam masyarakat ya, sebagai warga negara Indonesia dan juga dunia. Nah, di sini yang saya cetak tebal di sini adalah mengembangkan pengetahuan dan potensi. Yang di sini sangat penting ya, nantinya untuk dapat kita kembangkan dalam dunia kerja pastinya. Nah, kemampuan individu ini dalam memahami suatu teks akan dipengaruhi oleh kecakapan mereka dalam mengolah ya, serta kesanggupan mereka dalam membaca data ya. Berarti kita juga harus mengolah data informasi, membaca data, bahkan kita harus dapat menyimpulkan dalam suatu bacaan atau teks tertentu. Nah, kemampuan ini teman-teman akan terus ditingkatkan ya sesuai dengan jenjangnya, baik SD, kemudian SMP maupun SMA ataupun SMK. Dengan kemampuan literasi yang kita miliki, maka peserta didik itu akan dituntut ya mampu merefleksikan beragam informasi penting yang diperoleh untuk bekal partisipasi dalam lingkungan ilmu pengetahuan dan juga teknologi ya. Seperti yang kita tahu, teknologi itu kan akan semakin meningkat pesat ya setiap tahunnya. Berarti kita sebagai generasi muda, peserta didik itu juga harus punya potensi, harus punya bekal tertentu, sehingga kita nanti dapat menghadapi dunia ya, atau dapat menghadapi global itu dengan sesuai dengan kapasitas diri kita, seperti itu. Nah, selain itu, kemampuan literasi ini juga akan diharapkan bisa membentuk karakter. Nah, ini sangat penting ya, membentukkan karakter Pancasila, misalkan seperti itu. Kemudian menggali kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Ini sangat penting nih, apalagi teman-teman nanti pastinya ketika di dunia kerja ya, pasti nanti harus dituntut bisa berpikir kritis ya, berpikir nalar sesuai dengan masalah atau problem yang ada misalkan seperti itu. Kemudian juga akan menumbuhkan partisipasi secara positif dalam komunikasi dan juga kerjasama. Makanya untuk sekarang ini kurikulumnya yang akan dikembangkan itu adalah kurikulum Merdeka Belajar ya teman-teman. Di mana di sini juga sesuai dengan AKM ya, karena kita dituntut untuk bisa komunikasi dan melakukan kerjasama ya. Jadinya nanti kita akan banyak sekali belajar berkomunikasi, baik itu terkait dengan literasi membaca ataupun numerasi. Nah, kemudian kontennya apa saja sih? Jadi untuk literasi membaca di sini akan kita bahas adalah menemukan informasi atau suatu data ya, di mana kita harus tahu nih
cara mencari informasi dalam suatu teks tertentu. Berarti di sini spesifik ya. Entah itu nanti yang ditanyakan itu baik tersurat ataupun tersirat. Biasanya yang ditanyakan itu adalah berhubungan dengan 5W1H ya. Kemudian di situ nanti kita juga harus dapat memahami teks secara literal. Kita harus paham ya cara mengidentifikasi perubahan dalam setiap elemen intrinsik. Kemudian menyusun inferensi ya, atau kita biasanya membuat kesimpulan dari suatu teks, kemudian membuat koneksi atau hubungan misalkan antara paragraf 1 dengan paragraf 2 dan seterusnya. Kemudian juga bisa membuat prediksi ya, prediksi dari suatu teks itu seperti apa. Biasanya di sini berhubungan dengan teks akhir biasanya. Jadi misalkan dalam suatu paragraf itu terdapat 5 teks. Terdapat 5 paragraf. Nah, 4 paragraf itu nanti dia ditampilkan di soal. Nah, yang terakhir itu nanti kita dituntut untuk dapat memprediksi kira-kira teks terakhir itu isinya seperti apa, gitu ya. Kemudian menyimpulkan perasaan dan sifat tokoh ini dalam sastra ya. Kemudian juga serta elemen intrinsik lain. Kemudian menyusun inferensi atau memberikan kesimpulan berdasarkan unsur pendukung ya. Misalnya itu bisa grafik, gambar, tabel dan lain-lain. Oke. Kemudian membandingkan hal-hal utama misalkan karakter tokoh, elemen intrinsik lain dalam teks sastra ya, yang terus meningkat sesuai dengan jenjang yang diberikan atau yang diujikan seperti itu. Oke, selanjutnya kita juga harus dapat mengevaluasi serta merefleksi ya. Maksudnya di sini apa? Jadi kita harus mampu melakukan penilaian format penyajian teks itu ya. Biasanya ada gambar, kemudian kita disuruh untuk menyesuaikan. Kira-kira pernyataan apa sih yang sesuai dengan gambar tersebut? Biasanya berhubungan dengan iklan, atau misalkan berhubungan dengan sinopsis, dan lain-lain ya. Kemudian juga merefleksi isi wacana ya untuk pengambilan keputusan, menetapkan pilihan, dan juga mengaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadi. Nah, ini penting ya, pengambilan keputusan itu sangat penting ketika kita dituntut terhadap beberapa pilihan. Misalkan ketika teman-teman nanti misalkan mau ke jurusan tertentu ya, misalkan ada 2 jurusan, ada jurusan A sama B. Nah, teman-teman harus memilih salah satu jurusan. Nah, berarti kan kita harus bisa ya mengambil keputusan yang sesuai dengan pendapat kita. Kita harus paham nih bagaimana cara kita menetapkan pilihan yang baik dan tepat ya, supaya nanti kita tidak menyesal di akhir, misalkan seperti itu. Dan juga di sini kita harus paham nih cara mengaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadi ya. Biasanya di sini berhubungan misalkan berhubungan dengan isi teks tersebut, dengan bagaimana cara kita memandang teks tersebut sesuai dengan pikiran dari si pengarang, misalkan seperti itu, dan seterusnya. Kemudian merefleksi pengetahuan baru yang diperoleh dari teks sastra atau teks informasi terhadap pengetahuan yang dimiliki yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Berarti di sini kita harus paham nih, ibarat kata kita membaca suatu teks baru. Misalnya kita belum tahu ya apa sih teks yang dimaksud gitu kan. Kita membaca. Nah, berarti di situ ada input yang dimasukkan. Kemudian kita membaca, kita memproses. Berarti kan ketika kita memproses, pasti nanti akan ada output-nya, pasti akan ada luarannya. Berarti kita harus paham nih, luarannya itu apa? Kesimpulannya apa sih dari teks tersebut? Intinya itu seperti apa gitu. Jadi setiap kita membaca, baik itu teks panjang ya ataupun pendek, baik itu teks tunggal ataupun itu teks yang bermacam-macam genrenya, kita harus paham, kita harus bisa menyimpulkan ya apa makna atau isi dari teks tersebut. Oke, kemudian lanjut ya, kita ke konten teks ya. Jadi ini sama sebenarnya seperti seperti konten teks yang ada di SD dan juga SMP ya, selalu ada teks sastra atau fiksi naratif. Namun di sini yang berbeda adalah tingkatannya. Misalkan panjang pendeknya, kemudian bagaimana diksi atau pilihan kata yang tertera di situ, kemudian bagaimana cara kita mengolah informasi. Biasanya semakin meningkat jenjangnya, maka naskahnya itu biasanya semakin rumit ya, atau biasanya semakin panjang. Oke, lanjut ya. Kemudian teks sastra atau fiksi naratif ini adalah karya imajinatif ya, yang biasanya itu mengangkat persoalan kehidupan manusia yang sudah dipadukan nih dengan imajinasi atau subjektivitas pengarang untuk kepentingan hiburan. Nah, di sini yang menjadi kata kuncinya itu adalah imajinasi ya.
Ini yang membedakan antara teks sastra dengan non-sastra atau teks informatif. Nah, yang teks sastra di sini, dia punya ciri atau karakteristik bahasa yang indah, atau dia itu estetik ya. Dengan gaya penyajiannya itu menarik, ekspresif, dan estetis. Misalkan di sini ada cerita rakyat, legenda, fabel, mitos, dan lain-lain. Jadi, teks sastra di sini memang akan selalu ada dalam dalam soal AKM, namun di sini bentuk atau jenisnya itu nanti akan berbeda-beda ya sesuai dengan jenjangnya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah teks informasi atau teks non-fiksi. Ini adalah teks yang ditulis berdasarkan data faktual, peristiwa atau sesuatu yang lain yang benar-benar ada dan terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, teks informasi ini biasanya berisi data dan fakta ya. Misalkan berhubungan dengan sejarah, masyarakat, dan juga keilmuan di bidang tertentu yang dapat dibuktikan kebenarannya secara empiris atau secara logika ya. Di sini biasanya teks informasi untuk presentasinya memang jumlahnya lebih banyak ya dibandingkan dengan teks yang sastra. Nah, contohnya itu apa saja? Misalkan di sini stimulusnya itu kita bisa latihan ya, melihat dan membaca iklan, misalkan dokumen perusahaan ya. Kemudian kita juga bisa membaca berita, artikel, laporan. Kemudian juga kita bisa membaca buku pelajaran, dan biasanya itu lebih banyak ke berita ya, yang lebih informatif dan biasanya juga selalu baru ya informasi yang diberikan seperti itu. Nah, kemudian target penilaiannya apa saja? Di mana di sini pemahaman membaca itu adalah bentuk-bentuk teks. Di sini sangat banyak ya, misalkan ada teks narasi, deskripsi, eksposisi, eksplanasi, laporan, prosedur, dan pengayaan genre. Di mana di sini untuk membaca sendiri di sini kan sangat banyak ya jenisnya. Kita harus paham misalkan perbedaan antara teks narasi dengan deskripsi, misalkan seperti itu. Atau misalkan kita harus mampu membaca isi dari teks laporan yang diberikan. Atau misalnya kita harus bisa membandingkan antara teks eksposisi pada teks 1 dan teks 2, misalkan seperti itu. Jadi ada berbagai macam bentuk teks, itu yang pertama. Dan yang kedua ada berbagai macam bentuk soal yang disajikan ya dengan beragam teks yang tersedia ya. Oke, selanjutnya adapun untuk distribusi soal AKM sendiri di sini saya akan menjelaskan yang tingkat SMK, jadi yang kelas 11 ya, misalkan di sini informasinya itu 70% ya, teks informasi, sedangkan teks sastra hanya 30%. Nah, kenapa di sini jumlahnya itu sangat banyak ya? Karena di sini berhubungan dengan data ya, atau biasanya itu berita yang sekarang misalkan sedang viral atau misalkan sedang kita pelajari, misalkan seperti itu ya. Nah, teks informasi ini sangat penting ya, berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, meskipun teks sastra itu sebenarnya juga sama-sama pentingnya. Namun, proporsinya di sini, teks informasinya itu yang diberikan lebih banyak. Berarti, tugas teman-teman di sini sebagai pelajar SMK atau MAK adalah banyak latihan membaca teks informasi, ya. Bisa dari website, atau misalkan teman-teman membaca dari koran, dan lain-lain. Kemudian, untuk konteksnya sendiri di sini masih sama ya, sosial budaya itu 40% dibandingkan dengan personal dan saintifik ya, meskipun sama-sama 30%. Berarti di sini karena selisihnya itu sedikit, maka teman-teman perlu mempelajari ketiga konteks yang diberikan ini. Ya, misalkan apa sih personal itu adalah berhubungan dengan diri pribadi teman-teman sendiri ya, berarti kehidupan kita, misalkan seperti itu. Kemudian sosial budaya, berarti berhubungan dengan sosial masyarakat, kemudian kebudayaan kita. Kemudian saintifik, berarti berhubungan dengan keilmuan, ilmu pengetahuan, seperti itu ya. Oke, kemudian learning progression ya. Tadi kita sudah membahas sedikit terkait kompetensinya, berhubungan dengan menemukan informasi, memahami, dan juga mengevaluasi. Nah, sekarang teman-teman bisa menentukan sendiri subkompetensinya yang teman-teman perlu gali lebih banyak ya. Misalkan di sini dari subkompetensi pada poin 1 misalkan, dari A dan B di sini, mana sih kira-kira dari teman-teman yang perlu banyak belajar. Misalkan di sini mencari dan memilih informasi yang relevan, yang sesuai. Misalkan di sini, poin yang ini teman-teman kurang begitu menguasai, misalkan seperti itu. Nah, teman-teman perlu banyak membaca data, membaca informasi, kemudian nanti teman-teman harus
mencari nih kira-kira informasi yang sesuai dengan berita yang sekarang itu apa, misalkan seperti itu. Nah, ini yang perlu teman-teman banyak pelajari, misalkan seperti itu. Atau misalkan saya kurang paham terhadap misalnya ini, misalkan poin yang nomor 2 ya, misalkan saya kurang paham terhadap poin yang B, menyusun inferensi atau kesimpulan, membuat hubungan dan prediksi, misalkan saya kurang bisa memahami ya, atau memberikan apa ya keterkaitan antara teks satu dengan teks yang lain. Berarti saya harus banyak membaca teks ya, kemudian saya mencoba mengaitkan, misalkan seperti itu. Misalkan ada 2 teks berita, kemudian teks berita satu itu menjelaskan terkait dengan globalisasi, misalkan seperti itu. Kemudian teks kedua itu berhubungan dengan banyak penyakit kanker, misalnya ya. Kemudian kita nanti disuruh untuk membuat hubungan. Apa sih hubungan antara keduanya dalam teks itu, misalkan seperti itu. Nah, itu bisa kita coba pelajari dengan sendiri ya, secara mandiri seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya, oke, adapun ini adalah contoh bentuk-bentuk soal ya dari AKM itu sendiri. Di mana di sini sangat bervariasi untuk jenis-jenis soalnya, baik di AKM Survei Nasional ataupun AKM kelas yang dilaksanakan oleh guru ya biasanya di kelas. Oke, misalkan di sini bentuk soalnya ya, yang pertama itu ada pilihan ganda. Di sini hanya ada satu jawaban benar saja. Berarti di sini misalnya A, B, C, D, E. Nah, itu hanya 20% jumlahnya. Berarti di sini sangat sedikit ya dibandingkan dengan pilihan ganda kompleks. Contohnya itu adalah memberi tanda cek atau centang dalam kotak, kemudian beberapa pernyataan yang dijawab itu ya tidak, benar atau salah, dan juga jawaban benar lebih dari satu. Ini presentasinya itu adalah 60% ya. Jadi ini sangat banyak dibandingkan dengan yang lain. Berarti tugas teman-teman di sini adalah harus banyak berlatih membaca ya, apapun itu jenis teksnya, dan kemudian harus tahu nih pernyataan itu benar atau salah yang berhubungan dengan teks atau bacaan. Kemudian menjodohkan ini sekitar 10%, kemudian isian singkat dan non-objektif atau uraian ini dia sangat sedikit ya. Biasanya memang untuk isian dan uraian itu memang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan pilihan ganda kompleks ya. Entah itu dari jenjang SD, SMP ataupun SMA dan juga SMK gitu ya. Jadi jumlahnya memang kebetulan memang yang pilihan ganda kompleks ini lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Nah, selain itu, AKM yang di kelas juga ketika kita lihat presentasinya juga sama ya. Dia lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Oke, berarti di sini yang perlu teman-teman lihat lebih banyak ya. Oke, kemudian tips dan triknya. Nah, bagaimana cara kita menyiapkan supaya kita bisa lebih siap nantinya menghadapi asesmen ini ya. Karena asesmen ini kan nanti fungsinya adalah untuk kita membuat penilaian ya, apakah mutu pendidikan di Indonesia itu memang sudah baik atau belum. Kalau misalkan belum itu, nanti langkah-langkahnya apa saja sih yang perlu kita perbaiki. Nah, tips dan triknya itu antara lain adalah kalau dari saya ya, misalkan di sini sarannya itu adalah memahami komponen dari cakupan materi dan target penilaian. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau misalkan literasi membaca, teman-teman harus paham dulu bentuk soalnya seperti apa. Kemudian komponennya bagaimana, apa sih yang harus kita pelajari. Kemudian target penilaiannya itu apa saja. Dan presentasinya itu berapa. Jadi kita nanti bisa tahu ya, kira-kira bentuk soal yang kita pelajari, kemudian nanti durasi waktu yang diberikan itu seperti apa, kita harus memanage itu dengan baik ya. Kemudian mengetahui pola atau bentuk soal dan memperbanyak drilling soal ini pastinya ya, serta mempertajam kemampuan dengan time management yang baik. Ini sangat-sangat penting. Intinya adalah kita harus paham dulu sih apa itu assessment yang berhubungan dengan literasi membaca. Oh, misalkan literasi membaca itu fokusnya itu adalah kita bisa paham inti dari suatu bacaan atau wacana, baik itu teks sastra ataupun informasi, misalkan seperti itu. Kemudian nanti kita harus menggali lebih banyak nih contoh-contoh soalnya seperti apa. Jadi dengan kita lebih banyak drilling soal, memperbanyak latihan-latihan soal, kita diharapkan bisa lebih siap ya, dibantu dengan adanya pengaturan waktu yang baik tentunya. Oke, lanjut. Oke, kemudian ini adalah contoh rangkuman materinya ya untuk literasi
membaca ya. Misalkan apa saja di sini, misalkan dari paragraf dari suatu teks itu kita harus paham unsur-unsur paragraf itu apa. Kemudian membangun paragraf itu apa saja yang dibutuhkan ya, unsur-unsur kalimatnya itu apa saja. Kemudian bagaimana kita membandingkan antara fakta dan opini dalam suatu teks. Kemudian resensi. Kemudian juga bisa kita berhubungan dengan sinopsis ya. Misalkan di sini ada cuplikan dari cerpen, fabel, ataupun novel di situ, kemudian nanti ada sinopsisnya. Nah, kita dituntut untuk menyesuaikan, misalkan seperti itu. Kira-kira mana nih yang sesuai dengan cuplikan itu? Seperti itu. Kemudian menulis berita sesuai dengan konteks, kemudian menyunting kata dan kalimat, kemudian juga ada ejaan yang disesuaikan ya. Ini sangat penting sekali. Kita harus bisa membandingkan ya, sebagai peserta didik harus bisa membandingkan mana kata yang baku dan tidak. Kemudian bagaimana penggunaannya dalam suatu kalimat yang tepat itu seperti apa. Kemudian membaca dan memahami data, yang ini sangat banyak ya, dalam suatu teks informasi bisa berupa grafik, diagram, tabel. Kemudian ada juga teknik skimming dan juga scanning ya, di mana skimming itu membaca cepat, kita harus paham nih, biasanya itu harus mencari tahu gagasan pokok atau ide pokok dalam suatu teks. Kalau misalkan scanning, kita dituntut untuk mencari informasi spesifik. Misalkan di sini konflik dalam satu teks itu yang mana. Atau misalkan kalau teks misalkan dalam bentuk data ya, rata-rata penjualan, misalkan rata-rata penjualan dalam 3 tahun terakhir itu berapa. Nah, ada datanya, ada teksnya. Nah, di situ kita harus melakukan scanning ya. Kemudian ada juga kita biasanya dituntut untuk mencari misalkan data tertentu pada tahun berapa, misalkan COVID-19 itu nanti mulai meningkat di Indonesia, misalkan seperti itu. Nah, itu adalah kita harus melakukan scanning dalam teks tersebut. Kita akan lanjut ke contoh soal ya, drilling soal yang literasi membaca terlebih dahulu. Di sini ada teks yang cukup panjang, biasanya untuk SMA atau SMK atau MAK itu memang teksnya itu lebih panjang ya. Jadi kalimat yang diberikan dan juga diksinya itu juga lebih kompleks. Misalkan di sini kita ada satu teks ya, di sini ada teks berita di mana dikutip dari website Tirto ID. Ini sangat banyak ya, teman-teman bisa lihat. Di sini teksnya sangat banyak, jadi kita langsung fokus saja ke contoh soalnya, baru nanti kita akan belajar cara scanning yang tepat gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Tujuan penulis ya dalam teks di atas. Jadi tujuan pengarang atau penulis menulis berita itu apa? Nah, kita tidak akan bisa menjawab kalau kita tidak tahu isi teksnya itu, dan kita harus juga bisa menyimpulkan maksud atau inti dari teks itu apa ya. Meskipun di sini kita diberikan sangat banyak data, kemudian juga ada beberapa paragraf yang diberikan, kita harus bisa melakukan scanning ya. Intinya biasanya kita bisa melihat di kalimat pertama dan terakhir. Misalkan di sini, di paragraf pertama ya, pandemi virus corona belum terkendali karena jumlah kasus positif sekaligus dalam jumlah orang yang meninggal di sepekan terakhir itu menunjukkan peningkatan. Nah, ini kan berarti adalah inti ya, inti utama dari teks ini. Intinya adalah bahwa semakin meningkat ya jumlah kasus positif ya karena adanya pandemi virus corona yang belum selesai. Nah, kemudian di sini ada jumlahnya, jumlah dari kasusnya itu seperti apa, jumlahnya bagaimana, peningkatannya berapa persen dan seterusnya. Kemudian lanjut nih di paragraf kedua. Nah, di sini ada akumulasi kasus positif. Nah, itu berapa ya akumulasi kasus positif. Kemudian di paragraf selanjutnya itu menyatakan meningkatnya kasus positif ini yang baru ya dibarengi oleh peningkatan angka kematian yang menurutnya adalah konsekuensi logis dari belum optimalnya upaya pengendalian. Jadi karena upaya pengendalian dari virus corona itu belum cukup baik ya, makanya hasilnya itu adalah kasus positif itu akan terus meningkat di Indonesia. Nah, kemudian di Indonesia itu bisa semakin banyak angka kematiannya, yang menjadi indikator utama bahwa ada kesalahan strategi dalam melakukan penanganan pandemi seperti itu ya. Nah, kemudian lanjut. Nah, angka kematian saat ini menurutnya adalah sudah menjadi sinyal sangat serius dari pengabaian dan penyangkalan strategi yang tidak berubah. Berarti di sini angka kematiannya itu akan terus meningkat karena di sini ada strategi yang salah seperti itu ya. Nah, kemudian di paragraf berikutnya, Satgas dalam konteks ini harusnya tak hanya menyampaikan pembaruan data
tetapi juga memberikan komunikasi risiko yang benar. Oke. Selanjutnya, pada pertengahan Oktober lalu, mereka menyebut klaim yang menyatakan bahwa penanganan pandemi membaik hanyalah ilusi belaka. Kemudian yang terakhir itu adalah, nah di sini ada kalimat ya terakhir. Selain itu, ia juga menekankan agar seluruh elemen bergotong royong dalam menangani pandemi dari pemerintah, media, swasta, akademisi, hingga masyarakat luas. Ya, berarti intinya adalah kita disajikan ada data dan juga ada faktanya ya. Kenapa pandemi di Indonesia itu semakin meningkat kematiannya, kemudian juga menunjukkan sinyal yang sangat serius karena penanganannya kurang terkendali ya. Sehingga di sini membutuhkan semua aspek ya, semua komponen masyarakat itu untuk bergotong royong. Ayo kita menangani pandemi ini bersama-sama seperti itu. Nah, berarti tujuan penulis itu apa? Tujuannya itu adalah, oke kita lihat ya masing-masing pilihan jawabannya. Misalkan di sini menjelaskan, menjelaskan bahwa masyarakat belum berperan sepenuhnya, salah ya, menjelaskan. Kemudian menjelaskan bahwa saat ini belum ada upaya optimal. Nah, ini hanya ada penjelasan saja ya, berarti ini kurang tepat. Kemudian membuktikan bahwa masyarakat belum berperan sepenuhnya. Nah, ini ada benarnya, tapi dia hanya membuktikan saja. Ya, berarti kan intinya bukan itu. Kemudian yang terakhir, mengajak masyarakat untuk sadar bahwa saat ini terjadi sense of crisis. Nah, ini mengajak masyarakat dan butuh upaya nih ya dari semua komponen. Nah, ini betul ya. Tapi kita lihat dulu opsi yang terakhir, mengimbau masyarakat untuk membantu pemerintah mengatasi COVID. Nah, di sini sebenarnya ada dua pilihan yang hampir sama ya. Namun di sini kita harus memilih opsi yang paling tepat. Nah, di sini opsi yang paling tepat itu yang mana? Yang D ya. Kenapa yang D bukan yang E? Karena yang D ini adalah tujuan penulis itu mengajak masyarakat untuk sadar ya bahwa ada sense of crisis yang sesuai dengan judulnya tadi ya, dan membutuhkan upaya dari semua komponen. Sedangkan untuk yang E, mengimbau masyarakat untuk membantu pemerintah mengatasi COVID saja. Berarti di sini pilihan jawaban E itu sebenarnya hampir benar ya, tetapi di sini kurang tepat ya karena tidak lengkap untuk diksinya yang diberikan ya. Berarti di sini sesuai dengan konteks pada teks itu adalah yang D. Oke, selanjutnya jodohkanlah pernyataan berikut dengan tepat sesuai dengan teks di atas. Nah, ini adalah contoh soal yang pilihan ganda kompleks, teman-teman, di mana kita disuruh untuk menjodohkan. Biasanya kita bisa menjodohkan itu bisa menggunakan memasangkannya ya. Itu biasanya menggunakan tanda panah. Misalkan ya nanti pilihan misalkan nomor 1 ke jawaban A misalkan ya. Nanti kita memberikan tanda panah dan seterusnya, oke? Nah, kita akan mulai di pernyataan yang nomor 1 ya. Kasus pada periode akhir Oktober hingga awal November. Nah, itu berapa ya? Nanti kita disuruh untuk menjodohkan di sini ya. Akhir Oktober, awal November. Oke. Kita lihat ya. Nah, ini. Kita coba scanning. Nah, ini ya. 26 Oktober sampai 1 November itu ada 23.072 kasus baru. Oke, berarti nah ini ya, berarti 1 itu adalah jodohnya itu adalah yang C ya, berarti kita tulis di sini 1C, misalkan seperti itu. Kemudian untuk nomor 2, sepekan terakhir angka kematian meningkat hingga 3,6% dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Oke, peningkatannya 3,6%. Kita lihat ya, masih di paragraf pertama, kita coba lihat. Nah ini ya, 3,6% dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Dari 644 menjadi 667 kematian. Berarti di sini, oke ini ya. Oke, 2B ya. Berarti di sini pasti 3A ya, 3A. Tapi kita lihat dulu ya, apakah betul kasus positif periode 2 November jika dihitung positif rate-nya itu adalah 13,8%. Oke, ini ya, jumlah kasus positif pun ikut bertambah ya. Jika dihitung positif rate-nya itu adalah 13,8%. Oke, berarti sesuai ya. Nah, berarti jawaban yang tepat itu yang ini. Biasanya kalau di AKM itu kita disuruh untuk memasangkan seperti itu. Kemudian,
Ide pokok dari paragraf ketiga. Oke, ide pokok ya. Berarti kita harus skimming. Ide pokok dari paragraf ketiga. Ini 1, kemudian ini 2 ya. Kemudian ini 3. Oke. Meningkatnya kasus positif baru dibarengi dengan peningkatan angka kematian menurutnya adalah konsekuensi logis dari belum optimalnya upaya pengendalian ya. Kemudian selain testing, tracing, dan treatment yang belum optimal, mobilitas dan interaksi masyarakat menurutnya juga semakin diabaikan dan seterusnya. Kemudian diberikan data. Berarti di sini ide pokoknya itu yang pertama ya. Adanya peningkatan kasus positif itu karena adanya upaya pengendalian yang belum optimal. Berarti di sini ide pokoknya adalah konsekuensi logis dari belum optimalnya pengendalian COVID ya. Oke, sudah ya, lanjut. Jelaskan hubungan paragraf kedua dan ketiga pada teks di atas. Nah, ini contoh soal uraian ya. Berarti kita harus paham nih, membuat koneksi ya, atau hubungan antara paragraf kedua dan ketiga. Nah, ini. Jadi paragraf kedua itu tentang apa sih? Paragraf kedua itu adalah akumulasi kasus positif COVID-19 di Indonesia itu jumlahnya berapa ya, dan angkanya itu lebih tinggi dibandingkan dengan persentase kematian di dunia. Berarti di sini berhubungan dengan akibat ya. Akibat dari apa? Akibat dari adanya peningkatan kasus positif baru yang belum optimalnya upaya pengendalian. Berarti di sini berhubungan dengan akibat dan sebabnya ya. Berarti di sini kita bisa menuliskan seperti ini. Nah, paragraf 2 itu menjelaskan akumulasi kasus positifnya itu berapa di Indonesia ya. Kemudian paragraf 3 itu menjelaskan analisis penyebab akumulasi kasusnya. Berarti di sini berhubungan dengan sebab akibat ya, untuk koneksi paragraf kedua dan juga ketiga. Oke. Lanjut nih kita ke literasi numerasi ya. Tadi kita sudah belajar terkait literasi membaca, di mana kita harus paham teks-teks yang diberikan, kita harus memahami wacananya seperti apa, menyimpulkan, membuat koneksi, dan seterusnya. Kemudian kita ke literasi numerasi. Ya. Nah, jadi numerasi itu adalah kemampuan berpikir ya, yang menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan ya, yang sesuai dengan individu ataupun kita sebagai masyarakat dan juga warga negara ya. Berarti di sini numerasi itu merupakan salah satu bagian dari asesmen pada AKM ini karena di sini ada konsepnya. Bagaimana cara kita itu dituntut untuk berpikir sesuai dengan logika ya, dan juga menggunakan alat matematika, jadi alat hitung-menghitung seperti itu. Kemudian numerasi ini dimaknai sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menggunakan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam menjelaskan kejadian, memecahkan masalah, atau mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini penting ya. Oke, di sini yang saya bold ini yang penting ya, memecahkan masalah, kemudian mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti baik itu literasi membaca atau numerasi ini sama-sama penting dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian hal ini dapat membantu peserta didik dalam mengenali peran matematika dalam kehidupan nyata, sehingga dapat membuat penilaian dan keputusan yang diperlukan, serta menjadi manusia yang bertanggung jawab. Oke, karena bisa berpikir logis ya. Jadi kita harus nih memahami kedua jenis literasi ini dalam AKM, sehingga nanti fungsi atau targetnya itu nanti bisa tercapai ya, bahwa memang pendidikan di Indonesia itu sudah meningkat, misalkan seperti itu. Kenapa? Karena dilihat dari tolak ukurnya, yaitu literasi membaca dan numerasinya sudah sesuai ya. Kemudian kontennya apa saja? Konten domain itu berhubungan dengan biasanya subbab ya, atau bab yang ada pada AKM itu apa saja seperti itu. Kemudian konten domainnya itu apa saja? Yang pertama ada bilangan ya, kemudian ada geometri dan pengukuran, lalu ada aljabar, kemudian ada data dan ketidakpastian. Memang untuk domainnya itu memang ada 4 ya, tapi nanti akan dibagi menjadi beberapa subdomain tertentu. Misalkan di sini ada bilangan cacah, pecahan, dan seterusnya. Kemudian geometri ini juga banyak ya, misalkan kita disuruh untuk menghitung volume, atau misalkan luas permukaan, ya. Kemudian juga kita bisa menghitung panjang, berat, dan waktu, dan seterusnya. Kemudian aljabar, ini biasanya konsepnya itu adalah dalam bentuk soal cerita. Kemudian data dan ketidakpastian ini juga berhubungan dengan soal cerita ya. Berarti di sini kita harus paham
memahami suatu teks itu dan juga bagaimana cara melakukan perhitungannya, seperti itu ya. Nah, untuk proporsinya sendiri sebenarnya tidak sama ya. Misalkan di tahun 2021 dengan tahun 2022, itu untuk persentase misalkan jumlah geometri itu lebih banyak dibandingkan dengan aljabar, itu belum tentu ya. Kenapa? Karena di sini jumlah domainnya itu ada 4, tapi di sini subdomainnya itu yang banyak gitu. Jadi untuk persentasenya sendiri itu memang tidak sama untuk yang nasional ya, kecuali untuk nanti yang masing-masing proporsi soalnya itu yang biasanya sama untuk persentasenya, tapi untuk konten domainnya itu nanti biasanya berbeda-beda sesuai dengan jenjang atau tingkatannya. Semakin tinggi tingkatannya, maka konten domain yang diberikan itu juga semakin cakupannya semakin luas. Oke, lanjut ya, kita ke drilling soalnya. Oke. Nah, ini misalkan kita diberikan suatu grafik penjualan produk Barata Sports di sini. Ada penjualan produk ya, 3 produk, ada jersey bola, kemudian sepatu futsal, dan kaos kaki futsal. Di mana di sini ada penjualan di 3 bulan ya, Januari, Februari, dan Maret. Nah, kalau ada bacaan seperti ini, biasanya kita bisa melewati saja, karena kita fokus kepada datanya, dan juga fokus kepada soalnya. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, di soal itu ditanyakan ya, berdasarkan data di atas, rata-rata penjualan sepatu futsal selama 3 bulan adalah sebesar berapa? Nah, di sini rata-rata ya, di sepatu futsal saja pada 3 bulan. Ya, berarti sepatu futsal. Berarti kita harus fokus ke data yang ini saja ya. Jadi kita bisa melakukan penjumlahan ketiganya, kemudian membaginya ya dengan jumlah datanya berapa? Berarti 70 ditambah 65 ditambah 90. Kemudian nanti kita bagi datanya itu jumlahnya ada 3 seperti itu ya. Ini 5, kemudian kita jumlahkan berapa ini? Berarti 22 ya. Oke, 225. Oke, kita bagi dengan 3 berapa? 7, 115 bagi 3, 5. Oke. Berarti rata-ratanya adalah 75 ya, 75 buah sepatu futsal selama 3 bulan terakhir. Oke, berarti di sini kita bisa memilih yang A. Seperti itu ya. Ini untuk yang pilihan ganda. Soal seperti ini juga bisa saja, tapi di sini isian ya. Misalkan di sini tidak ada pilihan jawabannya, tapi langsung saja kita mengisi di sini. 75 misalnya seperti itu. Kemudian, nah ini, pada bulan Maret, penjualan kaos kaki futsal itu titik-titik dibandingkan dengan penjualan jersey bola. Maret ya, yang kaos kaki. Oke, Maret. Oke, ini yang kaos kaki dibandingkan dengan jersey-nya. Oke, ini ya. Kaos kakinya itu dia lebih sedikit ya, 82 jumlahnya dibandingkan dengan jersey bolanya 105 ya. Berarti dia lebih rendah. Berarti di sini kita bisa tulis lebih rendah atau lebih sedikit. Lebih rendah atau lebih sedikit. Oke, lanjut. Berdasarkan grafik di atas, urutan penjualan 3 produk di Barata Sports dari yang paling banyak sampai yang paling sedikit. Nah, jadi di sini kita harus mengurutkan ya, yang paling banyak ke sedikit. Oke. Nah, kalau kita lihat grafiknya, di sini kita bisa melihat ya, yang paling banyak itu adalah jersey bola. Ya, di sini kita bisa melihat ini nomor 1 terus. Nah, tapi untuk yang sepatu dan kaos kaki, nah di sini kan jumlahnya itu berubah-ubah ya, bervariasi tiap bulannya. Berarti kita harus melakukan perhitungan ya. Misalkan untuk yang sepatu dulu ya, sepatu futsal. Misalkan ini yang sepatu futsal. Oke. Kita hitung dulu ya jumlahnya itu berapa? 70, 65, kemudian berapa? 90. Tadi sudah ya, itu adalah jumlahnya 225. Oke. Kemudian kaos kaki. Oke, kaos kaki itu jumlahnya adalah 67, kemudian 74, dan 82. Oke, kita jumlahkan. Ini 13 ya. 223 ya. Oke. Berarti di sini jumlahnya itu lebih banyak yang sepatu futsal. Berarti ini sudah urut ya, teman-teman.
Jadi jersey dulu, sepatu, baru kaos kaki. Jersey dulu, sepatu, baru kaos kaki. Oke, kaos kaki futsal ya di sini. Ini berarti urutannya. Nah, ini adalah kita disuruh untuk mengisi berarti ya, mengisi apa namanya? Di sini ada soalnya, kemudian kita disuruh untuk mengisi dari tabel yang diberikan seperti itu. Jadi memang bentuk soalnya itu bervariasi. Ini adalah contoh soal yang berhubungan dengan data atau informasi dari suatu tabel. Tapi bisa juga kita dituntut untuk mencari misalkan satu soal saja gitu. Jadi di sini ada satu tabel misalkan seperti itu, kemudian nanti kita disuruh untuk menyatakan pernyataan yang benar sesuai dengan tabel itu yang mana. Itu juga ada biasanya. Dan juga berbagai jenis soal-soal yang lain yang teman-teman bisa temukan contoh-contoh soalnya di buku Libas AKM untuk yang SMK. Karena teman-teman kalau penasaran, teman-teman bisa melihat lebih banyak varian soalnya di buku Libas AKM yang jenjang SMK atau MAK ya. Oke. Oke, ini sekian ya. Mungkin untuk pembelajaran kita ya, saya juga teman-teman semuanya dalam belajar terkait dengan asesmen, baik itu literasi membaca ataupun numerasi ya, di bidang SMK atau MAK, di mana kita memang sebagai pengajar ataupun sebagai peserta didik memang dituntut ya, harus mampu nih memahami terkait itu literasi, baik itu membaca ataupun numerasi ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia agar semakin baik tentunya. Oke, mungkin demikian pembahasan dari saya. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.